Keberadaan retail modern yang semakin meluas termasuk di daerah terpencil jadi sorotan lantaran dinilai punya pengaruh dilematis terhadap UMKM lokal. Menanggapi hal ini, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengusulkan agar ekspansi retail modern atau minimarket di wilayah desa dibatasi. Menurut Mendes, langkah tersebut diperlukan demi menghidupkan unit usaha warga desa, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi nasional. Bila mana koperasi Desa Merah Putih ini sudah berjalan, artinya dia termasuk juga retail modern, maka retail modern yang lain yang saya sebutkan salah satunya Alfamart dan Indomaret itu sebaiknya izin barunya tidak dikeluarkan lagi oleh Pemda atau pihak yang terkait. Karena itulah cara kita memberikan afirmasi kepada rakyat di desa, ya, memberikan kepastian keuntungan itu kembali lagi ke rakyat. Karena ini menggunakan dana APBN. Nah, oleh karena itu, yang sudah ada silakan jalan. Kami tidak pernah mengatakan menutup Alfamart atau Indomaret yang sudah ada, silakan jalan. Tapi karena sekarang retail modern yang ini sudah masuk ke desa-desa, mohon para pemangku kepentingan untuk tidak lagi mengeluarkan izin baru. Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengaku sudah membahas masalah koperasi Desa Merah Putih dengan Mendes dan PDT Yandri Susanto. Menurut Mendak, koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk memberdayakan ekonomi desa dengan mempercepat distribusi barang ke masyarakat di desa. Mendak meyakini, kehadiran Kopdes justru membuka peluang kolaborasi bagi retail modern untuk mendistribusikan atau mensuplai produk-produknya ke Kopdes. Koperasi desa atau koperasi desa yang sudah ada di daerah-daerah itu semua ingin lebih dekat distribusinya kepada para konsumen yang ada di desa, kan tentunya gitu. Nah, ini sebenarnya kesempatan bagus untuk saling kolaborasi dengan minimarket, dengan distributor untuk menyalurkan produknya melalui koperasi desa. Koperasi desa ini praktek kolaborasi atau kemitraan ini kan juga pernah dan sering dilakukan sampai sekarang masih berlaku dengan toko kelontong, ya. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) menghormati langkah pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa. Namun Aprindo berharap kebijakan ini tidak mengganggu distribusi dan ketersediaan barang, terutama kebutuhan pokok, dan konsumen mendapatkan pelayanan serta harga yang terbaik. Aprindo ini kan sebagai asosiasi yang menaungi para retail itu menghormati langkah pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa. Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan ini diarahkan pada kolaborasi konkret, bukan pembatasan yang berpotensi mengganggu distribusi barang, terutama barang kebutuhan pokok dan juga lapangan kerja di desa maupun di kelurahan. Kita kan yang penting itu konsumen mendapatkan yang terbaik, layanan yang terbaik, harga yang terbaik, kemudian juga ketersediaan barang yang juga continuous, serta juga mereka bisa mendapatkan kapan saja. Nah, selama itu dijalankan secara kompetitif, siapapun kan boleh ada di sana. Wacana pembatasan retail modern di pedesaan sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk melindungi keberlangsungan penjualan di warung kelontong tradisional, serta memperkuat ekonomi desa melalui koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Tim Liputan, Kompas TV. Upaya pemerataan ekonomi terus dilakukan pemerintah. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengusulkan agar ekspansi retail modern atau minimarket di wilayah desa dibatasi. Sementara Mendak meyakini kehadiran Kopdes membuka peluang kolaborasi bagi retail modern. Apakah pembatasan ekspansi retail modern ke wilayah desa bisa berhasil memperkuat ekonomi di wilayah desa, dan bagaimana tanggapan dari Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau Aprindo? Sudah bergabung bersama kami Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Jimmy Gani. Selamat pagi, Mas Jimmy. Selamat pagi, Mas Bremana. Ya, Mas Jimmy, ini kan usulan dari Mendes PDT ya soal moratorium izin baru untuk minimarket. Nah, kalau dari Aprindo ini menilainya sebagai hambatan ekspansi atau mungkin ada potensi kehilangan opportunity pendapatan di sana? Ya, terima kasih, Mas Bremana. Ini isu yang menarik ya. Jadi sebagaimana kami sampaikan, Aprindo itu menghormati pandangan dan kewenangan pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa dan koperasi. Masalah ini adalah
hal yang mengurangi potensi pendapatan, yaitu hal yang lain gitu. Namun kami juga harus merasa bahwa perlu memandang pendekatan terbaik bukan penghentian ekspansi ya secara umum, melainkan penataan berbasis kebutuhan wilayah dan kajian yang komprehensif. Karena bagaimanapun kan yang namanya konsumen itu kan perlu mendapatkan akses terhadap pelayanan yang terbaik, harga yang paling kompetitif, kemudian juga continuous supply daripada produk-produk yang dibutuhkan, terutama kebutuhan pokok. Nah, kalau misalnya kita dibatasi, ya tentu kita berharap barang-barang itu tetap tersedia dengan tadi poin-poin yang saya sampaikan. Jadi perlu dipahami bahwa dalam kondisi konsumen yang melambat dan daya beli yang tertekan, ekspansi bagi retail bukan semata agresivitas, melainkan strategi untuk menjaga keberlanjutan usaha. Tanpa ekspansi, pertumbuhan itu sulit untuk tercapai ketika penjualan stagnan atau cenderung menurun. Namun, ekspansi tetap harus dilakukan secara terukur, sesuai regulasi daerah dan kebutuhan pasar. Jadi, Mas Bremana, framing yang tepat itu adalah kolaborasi dan keseimbangan, bukan pembatasan sepihak gitu ya. Jadi kan framing yang sekarang ada ini kan seakan-akan kita mesti membatasi gitu kan, karena ada nanti Koperasi Merah Putih yang mau jalan dan perlu diberikan semacam karpet merah lah gitu kira-kira. Nah, sebaiknya ini kolaborasi bersama dengan Koperasi Desa Merah Putih, atau kalau dari Aprindo mendingan dibagi aja wilayahnya, jadi pisah-pisah tetap mau jalan sendiri-sendiri. Kami sih melihatnya sih sebetulnya kolaborasi adalah hal yang sangat potensial. Karena kan kalau kita bicara dalam perdagangan itu kan mata rantai pasoknya itu, supply chain-nya itu kan panjang gitu ya. Mulai dari ujung hulunya di mana produsen itu harus nanti mendistribusikan barang, itu nanti diambil oleh distributor, distributor kemudian nanti meneruskan kepada wholesaler, pedagang besar, kemudian ke pedagang kecil, baru ke retail gitu kan. Nah, di situ kan nanti tinggal kita coba untuk identifikasi. Kita kan bisa diskusi dan akhirnya mencari titik-titik kolaborasi yang sangat memungkinkan gitu. Nah, itu yang sebetulnya harusnya dilakukan daripada kita mempolemikkan atau memframing bahwa ini adalah koperasi desa versus retail modern gitu, yang saya rasa kurang tepat untuk kita ngelihatnya dari situ gitu. Kalau bisa sama-sama jalan, sama-sama untung, kenapa tidak ya berkolaborasi? Tapi yang jadi pertanyaan, kolaborasi yang paling memungkinkan, yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak di sebelah mananya nih, Mas Jimmy? Oke, saya kasih gini ya, Mas Bremana ya, analogi dulu ya. Jadi kita nggak keluar daripada dunia retail itu. Kita lihat ke sektor finansial kan, ini seakan-akan misalnya ada perbankan yang besar gitu, tidak boleh masuk sampai ke desa-desa gitu kan. Kemudian diambil alih oleh koperasi simpan pinjam gitu yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini kan tentunya jadi pembatasan dan kemungkinan merugikan konsumen gitu kan. Nah, kalau kita lihat sebetulnya ada potensi untuk kolaborasi antara tadi di sektor tadi. Begitu juga dengan di sektor retail, di mana kolaborasi itu sangat mungkin. Misalnya gitu ya, kita bisa memberikan pendampingan manajemen, karena ini penting loh. Membuka toko itu nggak mudah gitu. Saya pernah jadi dirut Sarinah tahun 2009 sampai 2012. Memimpin retail itu nggak mudah gitu, dan itu perlu orang yang cakap, yang manajemen yang luar biasa gitu kan. Kemudian kemampuan untuk mengelola stok yang baik, kemudian juga sistem yang bagus di dalam IT-nya. Kemudian juga jangan lupa harus juga ada funding yang cukup gitu untuk menstok barang kan, karena kan kita kan nggak bisa semua barang itu masuk tanpa kita harus membiayai dulu barang-barang itu. Banyak sekali Mas Bremana faktor-faktor yang menyebabkan toko retail itu perlu dikelola dengan baik gitu. Jadi nggak sesimpel seperti yang dibayangkan gitu ya, bahwa nanti koperasi membuka toko kemudian tiba-tiba bisa jalan aja gitu loh, dengan
mengandalkan pembelinya adalah anggota-anggotanya. Saya nggak mengatakan tidak bisa ya, tentu sangat memungkinkan gitu, tapi juga jangan dibayangkan mudah untuk melakukannya, kira-kira gitu. Tentunya karena retail modern sudah berpengalaman dan memiliki sistem sendiri ya untuk bisa menjalankan bisnisnya. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan muncul, ini kan kekhawatiran gitu kalau misalnya terlalu banyak retail modern yang ada di desa-desa terpencil ataupun yang seharusnya ada koperasi di sana, ini bisa mematikan UMKM lokal ataupun juga warung tradisional. Nah, kalau dari Aprindo sendiri melihatnya seperti apa, Mas Jimmy? Saya bisa memahami ya persepsi itu, tapi itu persepsi. Kenyataannya adalah bahwa teman-teman kita di retail itu justru banyak bekerja sama sama UMKM. Artinya kan tadi supply chain itu kan panjang kan. Kita nggak bisa mengandalkan hanya satu dua pihak aja, tapi banyak pihaknya. Nah, UMKM baik itu yang sifatnya UMKM yang produksi gitu ya, itu kan perlu nanti sarana atau outlet untuk bisa menyalurkan barangnya sehingga dibeli oleh konsumen. Itu kita kerjasama banyak sekali, bahkan di berbagai acara kita, di berbagai perayaan kita, misalnya Hari Retail Nasional, kita selalu mengusung bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan UMKM secara baik gitu, memberikan mereka pelatihan, memberikan mereka akses terhadap outlet, kemudian kita kurasi supaya mereka juga tahu apa kekurangan mereka sehingga mereka naik kelas. Dan jangan lupa Mas bagaimana retail Indonesia itu bukan hanya eksis di Indonesia loh. Kita ini udah go internasional gitu. Nah, merek-merek ya saya nggak perlu nyebutkan, tapi boleh dicek gitu. Merek-merek retail Indonesia yang dibangun sudah puluhan tahun itu sudah bukan berada hanya di Indonesia aja, tapi juga di luar negeri seperti di Filipina, barusan ada di Bangladesh dan seterusnya. Ini merupakan peluang untuk digunakan oleh UMKM dalam rangka mereka go global ya, bukan hanya go nasional atau go regional. Jadi kembali lagi, kalau menurut saya janganlah kita framing gitu ya, bahwa UMKM ini justru tidak memberikan kesempatan kepada UMKM. Kira-kira gitu. Oke, itu tadi ya ada kesempatan-kesempatan yang bisa dimanfaatkan juga oleh UMKM kita untuk istilahnya nitip barang lah, simpelnya ya, nitip barang ke retail modern bisa sampai ke luar negeri. Tapi Mas Jimmy, yang jadi pertanyaan juga ini soal kemungkinan persaingan usaha ke depannya ketika misalnya nanti harus berdampingan retail modern dengan juga koperasi Desa Merah Putih. Memang izin barunya nanti misalnya gitu ya dihentikan misalnya, tapi kan masih ada retail modern yang existing gitu yang mungkin berdampingan dengan koperasi Desa Merah Putih. Nah, Anda melihatnya persaingan ke depannya kalau misalnya nanti tetap dilarang ataupun di moratorium ekspansinya seperti apa, Mas? Gini Mas bagaimana? Jadi kompetisi itu kan bukan hanya antara retail modern sama koperasi Merah Putih. Di dalam retail modern sendiri kita bisa lihat gitu kan, ada retail merek tertentu yang juga tidak bisa bertahan. Kenapa? Karena memang kompetisinya itu stiff, kompetisinya itu begitu fierce gitu, begitu kuat ya. Karena kita kan nggak bisa maksa konsumen masyarakat untuk memilih toko-toko tertentu. Masyarakat itu punya preferensinya, apakah dari sisi harga, kedekatannya dari rumahnya, pelayanannya, kualitas produknya dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, nah selama tadi ya, kan kita ikut dengan kewenangan pemerintah sebagai regulator. Jadi akan regulator menentukan bagaimana regulasinya, tapi perlu diingat, perlu dikaji secara mendalam, bukan hanya sekedar reaktif terhadap kondisi bahwa ini koperasi Merah Putih akan jalan. Kita juga kan di retail modern ini bukan hanya sekedar langsung buka gitu ya, kan kita melewati satu proses dalam izin dan juga mencoba untuk mereview apakah layak untuk kita buka di satu tempat gitu. Oke, usaha-usaha yang dilakukan oleh retail modern juga sangat banyak untuk sebelum bisa membuka usaha, dan juga lagi-lagi tadi ya, kemudian bagaimana regulasi dari pemerintah ini juga bisa dikaji lebih mendalam, dan supaya tadi dari Aprindo juga mendorong bukan moratorium tapi ya kolaborasi biar sama-sama jalan gitu ya Mas Jimmy ya. Baik, kami akan nanti bahas bersama Menteri Koperasi. Saudara, terima kasih Mas Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Aprindo, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.
Dan saudara, kami akan langsung bahas soal bagaimana wacana larangan ekspansi retail modern ke desa ini langsung dengan pihak Kementerian Koperasi usai jeda berikut.